Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dengan sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat yang kita bisa, dengan sepenuh tenaga yang kita punya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan sekuat tenaga kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Untuk tema hadis pada sore hari ini adalah syafa'atul uzma. Apa maknanya syafa'atul uzma? Syafa'ah yaitu adalah pertolongan, uzma agung atau besar, ya. Atau bisa dimaknakan sesuatu yang mungkin hanya ada satu-satunya itu. Jadi kita berharap uzma itu menjadi satu-satunya penolong gitu. Satu-satunya penolong yang tidak ada penolong yang lain, yaitu adalah syafaat Rasulullah SAW. Jadi syafaat yang besar. Ya, makanya uzma itu maknanya luas gitu kan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat aku diberi syafaat. Aku berkata, wahai Rabbku, masukkanlah dalam surga orang yang masih punya iman sebesar biji sahwi. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, itu kan bingung, bagaimana ini? Ya, saya tidak mendapati dia sholat kecuali pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti masih ada iman ini. Raketang setahun pindo gitu kan. Ya, saya yakin ketika dia bisa datang sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pasti lebih, ya, timbangi biji sawi kan gitu. Masukkanlah dalam surga orang yang masih punya iman sebesar biji sawi, ya, sujud sahwi itu, ya.
Jadi mereka yang melakukan sholat ya tentunya runtut dari takbiratul ikram ya dan melakukan rukun-rukunnya sampai salam ya, pasti di dalamnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyat awal atau tahiyat akhir ya, masih ada iman di dalam hatinya ya, meskipun di hari yang lain dia tidak pernah sholat gitu kan ya, tidak pernah ke masjid, tidak pernah puasa ya, tapi melu bakdo ya. Mereka memasukinya, aku pun berkata, masukkanlah dalam surga orang yang masih punya iman walaupun rendah. Anas berkata, seakan-akan aku melihat isyarat pada jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah ragu, nanti ketika datang kalau pernah ada yang bersaksi, aku pernah dulu sering mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi karena dia sakitnya bertahun-tahun ya, tidak diberi kesempatan, mungkin hatinya lemah ya, fisiknya lemah ya. Kan dulu saya sering bercerita tentang orang yang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih hampir 8 bulan, hanya karena pemahaman dia yang mungkin, wah kalau aku sholat tidak mengambil air wudhu ya tidak mungkin sah sholatku, ketika sholatku tidak sah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti halnya fikih ya, sebagaimana orang yang melakukan perjalanan di dalam hutan atau naik di gunung, yang ia bawa hanya pakaian yang melekat pada dirinya ya, yang ia bawa hanya pakaian yang melekat pada dirinya, padahal pakaiannya itu basah, pakaiannya kotor ya, nopo turun dulu atau keluar dulu sehingga ia mengambil pakaian untuk ganti dan melakukan sholat ya, pasti waktunya akan habis ya, pun sudah sampai puncak ya, apalagi Gunung Lawu ya, jauh kan. Kalau sampai puncak ini mau turun lagi hanya karena dia ingin mengerjakan sholat maghrib karena pakaiannya kotor ya, 1 jam tentunya tidak cukup ya, kecuali dia punya lari super cepat gitu kan ya, maka dia boleh mengerjakan sholat ya dengan mengawalinya wudhu kalau dia mendapati air, kalau tidak maka dia cukup mensucikan dirinya dan pakaiannya itu dengan tayamum ya. Jadi boleh memakai pakaian itu karena memang pakaian itu kan, tidak ada yang lain ya. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis di atas adalah yang pertama, riwayat yang ada menunjukkan bahwa Nabi itu hadir kala pemberian syafaat karena didukung dengan pertanyaan mendengar dan melihat dalam hadis tersebut. Jadi nanti Rasulullah melihat hambanya sebagaimana kita, siapa mereka yang berhak mendapatkan syafaat, maka dia akan dilihat dari bekas air wudhunya ketika di dunia. Jadi seorang muslim nanti dikumpulkan siapa yang mendapat syafaatnya, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita sholat ya, bukan karena kita hafal Quran, bukan karena sedekah kita ya, bukan karena kita punya jariah membangun masjid ya, tetapi itu semua hanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dirinya mendapatkan kebaikan di surga, maka tidak akan mungkin ya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu gitu kan, pernah ada seorang ulama
Ya, ya berkisah bahwa pernah didatangi oleh malaikat. Malaikat yang pertama dia menyampaikan, wahai fulan, ya, engkau sungguh sangat rajin melakukan ibadah, sangat sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan engkau laksanakan. Tetapi sayang, ya, aku melihat daftar namamu termasuk orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, sedih nggih. Seorang ulama yang berilmu tinggi, dia ahli ibadah, ya, banyak amalan yang ia kerjakan, mendengar pernyataan malaikat yang demikian. Ya, aku melihatmu fulan, namamu termasuk orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama Pak, seperti halnya kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan kabar, ya, sebentar lagi akan didatangi oleh bulan Ramadan. Ya, ngendikane para sahabat napa, barang siapa yang ia merindukan, senang, yakin dan beriman, dia mengharap umurnya dipanjangkan sampai bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kebaikan pahala yang besar. Mengkrasa seneng dan mengharapkan kita sampai pada Ramadan itu, bulan Ramadan. Ya, sebagaimana saat ini gitu. Ya, tapi pada kenyataannya Pak nggih, dengan datangnya bulan Ramadan niku banyak orang yang sedih. Mbak, mergone mboten saged dodolan. Waduh, dodolane prai Pak Ustaz. Prai sesasi. Hukumnya pripun ya? Baru semalam saya kajian Pak. Bagaimana kalau saya tetap membuka warung, ya, pada saat bulan Ramadan? Saya jawab, boleh gitu. Wah, ayam saya Pak, boleh, asal jenengan harus tertib menanyai siapa yang masuk ke warung jenengan. Ya, satu yang boleh masuk ke warung jenengan adalah wanita-wanita yang sedang haid. Ya, kemudian mereka yang membelikan makanan untuk anak kecil yang belum kuat untuk berpuasa, dan juga membelikan makanan untuk orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa. Ya, jadi boleh tetap membuka warung, itu boleh, tapi harus tertib, tidak semua orang dijual gitu. Ada orang yang masuk gagah, gede dhuwur, bagus, dan ditanya, Mas, kok enggak puasa? Oh, saya Kristen Bu. Wajol wae didoli ra apa. Ya. Ini oke-oke mau menggak bareng ya ra mungkin Pak nggih. Ya, wis ngerti, wis biasane. Nah, ini yang dikhawatirkan. Soalnya khawatirnya adalah dia memberi fasilitas, ya, apa namanya, pada orang-orang yang berpuasa. Besok ada perdebatan itu Pak. Orang yang jualan makanan dan orang yang membeli. Besok di sana kalau mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemokke ngopo kowe dhisik tuku ning warunge iki. Soale dheweke dodolan malaikat. Sitoke jawab, aku dodolan ora ngedoli awakmu tok, gitu kan. Jadi saya berjualan niatnya, wah, nanti akan dihisap sedemikian rupa. Ya, dan masih pernah mendengar tentang hisapnya apa orang yang itu apa namanya membawa kapak. Sudah nggak kemarin tak sampaikan, 40 hari tidak selesai-selesai. Ya, kita ini ada mobil gitu kan, ada motor, ada rumah, ada uang tabungan, ya, ada anak kita, ada istri kita. Kira-kira dihisapnya akan selesai berapa hari itu Pak? Cuman kapak yang apa, garane kayu dan besi sebilah untuk membelah kayu, 40 hari tidak selesai-selesai. Padahal motor niku enten bane, enten peleke, enten rujine, gitu, enten slebore. Wis jawabnya bingung Pak iku. Ya. Maka hisab besok yang paling lama itu adalah mereka yang meninggalkan harta di dunia. Caranya pripun? Gampang Pak. Sebelum meninggal dunia Pak, ya, hartane wong paring ning putrane kabeh, selesai. Saya berpesan, le, Nduk, tak wenehno kowe
supaya bapak sesuk men ora angel-angel hisab ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sampai sekarang nggih sing dipindah niku rata-rata nek pun bapak ibu umur 60 tahun ke atas niku bukan harta, neng utang. Ya, waduh le umur ibu wis 60 tahun. Ya, ijek duwe sangkutan neng ngene BRI gitu kan. 60 juta. Tak warisno ya. Oleh wedi, so nek ibu meninggal urung rampung hutang iku ya padha Pak, hisabe ya suwe. Besok yang mempunyai hutang diundur. Ya, sudah antri panjang, sudah sampai pada gilirannya karena kamu masih mempunyai urusan di dunia. Ya, kon balik melih antri lagi. Belum dihisap. Nunggu sampai dibayar hutangnya. Ngeri, Pak. Walaupun itu cuman berapa? Ya, tidak sampai jutaan, tapi akan ditanyakan. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia ditanya sinten sing gadah sanggutan mengke urusane kalih putra wayahe. Jadi ken ngerampung nih. Nek misalnya hutangnya itu dilupakan ya sampaikan niku nalika tesik sugeng gadah sanggutan kalih kula. Sakniki pun kula ikhlas nih alhamdulillah 5.000 ya. Nek sing 5 juta kula yakin ora diikhlasno, cek diganggu. Ya, mungkin bar pitung dino nih Pak. Yang kedua, tadi ulama yang mendapatkan kabar, tapi hebatnya adalah setelah mendapatkan kabar bahwa akan dimasukkan atau namanya termasuk daftar orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak gentar sedikit pun. Cek tetap poso, ibadah, wiritan, ngaji, hafalan, murojaah, sik panggah dakwah terus. Akhirnya didatangi oleh malaikat kedua. Hei fulan, aku melihat yang kemarin namamu termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang aku melihat namamu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Saiki dikabari ngono kabeh prei, Pak. Prei poso, prei salat, prei ngaji, prei dakwah, prei sak kabeh-kabehane. Soale wis yakin nek ape dilebokne swarga. Apa meneh swalike? Salat ya. Yang tadi pertama nggih, salat nganti tangi jam 2, subuhan, salat isya ra ketinggalan qobliyah ba'diyah kabeh dilakoni ngene kok isih mlebu neraka. Wong saiki sisan ae ora salat gitu kan. Ya. Lah apa salat kan gitu. Dibalik sekarang itu orang berpikir hanya dengan logikanya, Pak. Tetapi ketahuilah bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang tidak salat, yang tidak ngaji, yang tidak peduli sama sekali dengan syariat Islam masih diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jek diparingi rezeki, sehat, banyak harta, sampai muni ya arep ape ngene ra tau salat alhamdulillah sampine 7 ya wedhuse pirang-pirang ya cuk muni ngono Pak. Padahal kita takut nih seandainya orang yang diseperti itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kisah ulama yang dalam tempo lama kok saya tidak diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu takut. Waduh, jangan-jangan aku diistijratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijrat napa? Dilulu. Nek cara basa Jawane dilulu kalih Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut akan seperti kisah Firaun yang selama hidupnya tidak pernah sakit. Nggih. Bahkan pilek ngene ora tahu Pak Firaun. Ya. Makanya sampai dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Ngeri. Ya, kalau sudah manusia yang mengaku adalah Tuhan, yang mengaku adalah sebaik-baik sesembahan, ya tinggal tunggu azab yang datang. Ya, insya Allah lebih ngeri. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, begitu mengerikan keadaan pada hari kiamat. Kemarahan Allah pada hari kiamat begitu dahsyat.
yang tidak didapati kemarahannya sebelumnya atau sesudahnya seperti itu. Sama seperti gambaran surga atau neraka. Gambarannya surga tidak pernah dibayangkan sebelumnya dan sesudahnya. Ya, nek jenengan bayangke, oh, maos Quran kalih maknane kok surga niku ana wit sing oyote nang dhuwur, buahe neng ngisor. Jenengan bayangne wit gedang terus diwalik gitu kan. Ya, mbuh piye? Ya, soalnya untuk memudahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk memetiknya. Ya, di dalam surga Pak nggih. Nembe pengin wis teko, sret, rasa dadak nembung. Ya, di dalam surga ngoten. Makan terus nek tenggene donya nggih. Makan sate sing enak ya, bagian pertama tok. Imbuh ora penak. Apa meneh sing imbuh kepindho, wah tambah ora penak. Ya, sing enak nggih sing pertama tok, tapi tenggene surga ya, mangan ki enak terus tidak pernah merasakan kenyang. Niku luar biasa. Jadi tenggene surga tidak pernah merasakan kenyang. Pokoknya enake enak mangan sampai dia nggak mau. Tidak pernah ada kata-kata dusta. Penak tenggene surga. Ya, tenggene neraka enake gur luwe karo ngelak. Sekali dia berkata, ya Allah, berikanlah aku minum. Ya, di dalam surah Al-Haqqah itu diceritakan di dalam neraka. Seburuk-buruk minuman yang ada di sana, ya, sing paling penak, sing paling enak dhewe ming darah karo nanah. Liyane kuwi tambah ora penak, Pak. Pokoknya sing paling enak dhewe menune yang mriku niku darah karo nanah. Itu pun mendidih. Ya, wis ora nek pilihane. Ya, pomene ngombe dikasih minum, brodol, minum lagi, brodol, minum lagi, brodol, dan tumbuh seperti sedia kala. Ya, kena mawa sithik ya lewara itu Pak. Apa meneh mlonyoh. Ya, ada yang dia disiram dari apa namanya? Atas kepalanya. Ya, sehingga kulit-kulitnya mengelupas. Kemudian tumbuh lagi, mengelupas, tumbuh lagi, mengelupas, tumbuh lagi sampai hari kiamat. Ya, kalau tidak diberikan pertolongan, maka dia akan selamanya di dalam neraka seperti itu. Soale wis membangkang perintah Allah ketika di dunia. Ya. Yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman. Enten wong sing mboten beriman nyuwun syafaat, piye carane njaluk syafaat ketika di dunia tidak pernah mengucapkan sholawat? Gimana mau diberikan syafaat? Diperintahkan untuk mengerjakan sholat, dia tidak tahu sholat. Ya, diperintahkan untuk mengerjakan zakat, nopo melih, gitu kan? Syahadat we mboten purun, mesti mboten sholat, mesti mboten zakat, mesti mboten poso, nopo meneh kaji kalih umrah, mustahil. Ya, kecuali Allah memberikan keajaiban. Ya. Yang keenam, sebab selamat dan keluar dari neraka adalah tauhid dan iman. Ya, pun kuncine niku, Pak. Tauhid. Dosane gede-gede. Gitu. Membunuh, dia berzina dan yang lain-lain. Ya, tapi setelah itu dia beriman dan taubat dengan taubatan nasuha, insyaallah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kecuali siji tok, Pak. Sing penting mboten berlaku syirik. Ya ana dosa sing luwih gede, ya nek disebutke di dalam hadis niku 7 perkara. Ya, durhaka kalih kedua orang tua, berzina, membunuh, minum khamar, akeh. Ya. Apa namanya? Menyakiti anak yatim atau memakan harta anak yatim, menyia-nyiakannya, ada 7 dosa besar itu. Ning ono sing luwih gede timbangi 7. Ya, yaiku napa, Pak? Syirik. Ya, dia berlaku syirik kepada Allah SWT, menduakan Allah SWT. Tidak pernah akan diampuni sebelum dia bertaubat kepada Allah SWT. Cilaka, Pak. Mati kok melakukan
syirik. Wah, dilakon dunia akhirat. Tidak pernah akan keluar dari neraka itu. Ya. Nek liyane je iso. Ya, selama berapa lama wallahu alam. Ya, tapi Mas dikatakan dalam hadis ini nggih ming dosa satu niku sing tidak bisa keluar dari neraka. Terus dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, pemandangannya nggih ngoten niku terus. Yang terakhir, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi sebab tidak kekal di dalam neraka. Ya, kuncinya mengucapkan la ilaha illallah itu kan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menika hadis tentang judulnya tadi syafaatul uzma yang hanya diberikan khusus saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang dia mengerjakan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan di dalam kitab Minhajul Muslim, yakni kita sudah sampai pada bab sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama, sunnah-sunnah muakkadah dalam sholat. Ya, kemarin saya jelaskan tentang bahwa Nabi membaca surah Al-Fatihah 2 surat pada 2 rakaat pertama dan kedua dalam sholat zuhur, dan pada 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca Al-Fatihah. Kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu. Semoga Allah mendengar hamba yang memujinya. Wahai Rabb kami, segala puji bagimu, bagi imam dan bagi orang yang mengerjakan sholat sendirian. Sedangkan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, segala puji bagimu. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kemudian setelah bangun dari rukuk ya tadi. Ya. Yang berikutnya adalah takbir intiqal, yaitu takbir yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu dengan mengeraskan bacaannya. Ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir serta duduk pada kedua tasyahud itu. Ya. Segala pujian, salawat, kebaikan itu milik Allah. Semoga kedamaian, rahmat dan keberkahan selalu melimpah padamu wahai Nabi Muhammad. Otomatis orang yang melakukan tasyahud awal atau tasyahud akhir itu pasti dia akan membaca sholawat kepada Nabi, wabil khususan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi ulul asmi yang disebutkannya. Kemudian membaca dengan suara keras pada sholat jahar, yaitu adalah sholat yang bacaannya dikeraskan, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib dan isya serta subuh. Ya. Kemudian membaca pelan pada sholat zuhur dan asar. Yang berikutnya membaca dengan suara pelan pada sholat syihriyah, yaitu bacaannya dipelankan, hanya dirinya sendiri yang membaca. Ini berarti ketentuan ini berlaku dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah disunahkan untuk melirihkan bacaan di siang hari dan mengeraskannya di malam hari, kecuali jika khawatir dengan bacaan itu dapat mengganggu orang lain, maka dianjurkan untuk melirihkannya. Jadi seperti sholat tahajud itu bisa dikeraskan, ya. Tapi orang keras-keras koyo ning nggone masjid itu kan, ya dia baca dirinya sendiri yang mendengarkan sambil murojaah hafalannya gitu kan. Kemudian berikutnya membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud dianjurkan untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi sholawat yang kita baca saat sholat itu maknanya adalah, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kebaikannya dan keluarganya sebagaimana yang telah engkau limpahkan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Dan berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, maka doa itu akan kembali kepada kita sebagaimana yang engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya. Kemudian yang tadi adalah sunnah-sunnah muakkadah. Sekarang masuk di bab sunnah-sunnah ghairu muakkadah. Ya. Yaitu mengucapkan doa iftitah. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Rabb selain engkau. Ya. Kemudian membaca isti'adzah pada rakaat pertama dan membaca basmalah dengan pelan pada setiap rakaat. Nah, niki yang sering kita tinggalkan. Membaca isti'adzah. Napa isti'adzah itu? Isti'adzah niku nek dalam orang menyebut yang lain itu ta'awud. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pada rakaat pertama dan membaca basmalah dengan pelan pada setiap rakaat. Ya, jadi ta'awudnya ada yang mengatakan di setiap dia ingin membaca surah Al-Fatihah, ada yang menyampaikan hanya pada rakaat pertama. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Kemudian berikutnya mengangkat kedua tangan sampai bahu atau pundak ketika takbiratul ihram. Ruku, kemudian bangun dari ruku dan berdiri pada rakaat yang kedua. Jadi setelah rakaat yang kedua dia bangun, ya, Allahu Akbar, lalu dia mengangkat tangannya untuk takbiratul ikram. Nah, ini dalilnya. Hari ini berdasarkan penuturan Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya, kemudian bertakbir. Jika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan pujian orang yang memujinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang termasuk sunnah-sunnah ghairu muakkadah dalam sholat, yaitu mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat, apabila beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan pada para malaikat, maka ia akan diampuni dari dosanya yang kecil yang telah lewat. Ya. Jadi akan dikabulkan hajat-hajatnya apabila ucapan amin yang dia sampaikan itu berbarengan dengan para malaikat. Kemudian berikutnya melakukan variasi panjang pendek bacaan. Nah, ini yang penting, yaitu memperpanjang bacaan pada sholat subuh dan memendekkannya pada sholat asar dan maghrib, serta bersikap pertengahan ketika melakukan sholat isya dan zuhur. Ya, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian mengucapkan doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini beda-beda nggih. Yang saya hafalkan itu ada 8 ucapan. Kemudian mengucapkan doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh atau pada rakaat terakhir sholat witir. Hal ini dilakukan setelah membaca surah
atau setelah bangkit dari ruku salah satu redaksi doa kunut sebagaimana berikut: Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini wasrif anni syarra ma qadait fa inna taqdi wala yuqda alaik innahu la yadhilu mau walait wala ya'izzu man adait tabarakta ya rabbana wa ta'alait Allahumma inni a'udzubika ya biridhoka min saqatik, atau ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya apa toh ya Tuhan yang melandasi mereka berdoa? Ya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk seperti orang lain yang Engkau beri petunjuk, dan berikan aku kesehatan seperti orang lain yang Engkau beri kesehatan. Berilah aku kekuatan seperti orang lain yang Engkau beri kekuatan. Berilah keberkahan kepadaku rezeki dari apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah aku dan palingkanlah aku dari keburukan yang Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkaulah yang memberikan keputusan dan Engkau tidak diberikan putusan. Sesungguhnya tidaklah hina orang-orang yang Engkau beri dia pertolongan. Tidaklah mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau Rabb kami, lagi maha tinggi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari murkamu, dengan ampunanmu dari siksaanmu, dan denganmu tidak dapat aku hitung pujian kepadamu seperti Engkau memuji dirimu. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi. Bahkan di dalam kitab ini pun itu kan disampaikan termasuk sunnah-sunnah ghairu muakkadah, yaitu mengucapkan doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh atau pada rakaat terakhir sholat witir. Jadi boleh dilakukan pada dua sholat itu. Ya, tidak mesti dia kerjakan pada sholat subuh. Ya mungkin di situ banyak para makmum yang berbeda pemahamannya dengan kita. Ya, kalau memang itu digunakan, sudah disampaikan semua jamaah itu paham dan satu pemikiran, satu dasar, maka tidak masalah. Ya, tapi yang tidak biasanya akan menjadi masalah yang besar. Wah, ya padahal ini hanya khilafiyah. Ya, perbedaan pendapat saja. Kalau mereka yang mengambil sepakat, maka silahkan kerjakan. Nek mungkin kita berdiri atau berada dalam satu para jamaah yang lain berbeda pendapat, maka laksanakan saat sholat witir, saat di rumah. Ya, sehingga tidak menjadi permasalahan kepada jamaah yang lain. Kemudian poin yang berikutnya adalah posisi duduk dalam sholat. Posisi duduk yang dicontohkan Nabi SAW dalam sifat sholatnya, yaitu adalah duduk iftiras. Pada setiap kali duduk dan duduk tawaruk yang dikerjakan pada rakaat terakhir. Jadi tasyahud awal itu biasanya sering disebutkan dengan duduk iftiras. Ketika duduk tahiyat akhir itu sering orang menyebut dengan duduk tawaruk. Ya, tapi yang terkenal pada kalangan kita biasanya duduk tasyahud awal, yaitu iftiras. Kemudian duduk tawaruk itu adalah duduk tasyahud akhir. Ya, beruntunglah kita gitu kan yang diberikan kesempatan bisa mengerjakan sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Ternyata banyak orang yang kesulitan, Pak, karena mungkin dia baru belajar sholat, dapat hidayahnya baru saja, ya diminta untuk duduk iftiras, itu kakinya sulit
didikok ning jero apa ning jaba gitu kan. Kalau nekuke teng jaba ya sakit. Nek ditekuk teng jero ya nek mboten kulino ya maka itu juga menyulitkan baginya. Ya. Kemudian sedangkan duduk tawaruk adalah menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di bawah paha atau betis kanan. Sebelah kiri menyentuh langsung ke tempat duduk dan menjadikan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri dan membentangkan jari-jarinya. Adapun tangan kanan mengepalkan jari-jarinya serta menunjuk dengan jari telunjuk dan menggerakkan ketika membaca tasyahud di dalam kitab Minhajul Muslim sampai. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sebaiknya dia menggenggam jari saat tasyahud akhir? Apa ngegem? Ya, kalau pernah ada yang disampaikan itu seperti apa namanya memeras santan. Gini, memeras santan kan betul mungkin. Ya, jadi ada rongga di tengahnya, kemudian apa namanya jari tengah dan jari ibu jari ini seperti mau menyentil itu. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke bawah. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW apabila duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan dan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri. Jangan salah. Ya, mungkin dibalik. Ya, tidak boleh. Ya, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha yang kiri dan menunjukkan dengan jari telunjuk serta pandangannya tidak melebihi apa yang telah ditunjuknya. Jadi nek sing ditunjuk munggah, ndak kula sing ditunjuk munggah Ustaz. Jadi ndelok etang dhuwur. Ya, jangan. Makanya saya tidak menyampaikan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke bawah. Ada juga yang dia menggerakkan tangannya ini sehingga dia meyakini, wah aku nyiksa apa jenenge? Nyiksa setan. Ya. Ya monggo lah. Tapi makna dari itu adalah ya yang penting kita melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu rasanya neko semakin banter ya semakin dia menyiksa setan katanya. Ya, tapi yang dilakukan oleh apa namanya Rasulullah ini juga banyak juga yang diriwayatkan bagaimana duduk tawarruknya Nabi Muhammad SAW. Banyak dibahas di dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lain. Ini yang saya sampaikan hanya berdasarkan satu petunjuk, yaitu dari dalam kitab Minhajul Muslim. Lain kali akan saya bahas juga. Ya, coba saya cari bagaimana duduk iftirasnya Nabi di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti kita cari insyaallah. Ya, kemudian berikutnya kurang sedikit ya. Meletakkan kedua tangan di atas dada dan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Ya, hal ini berdasarkan perkataan Sahal. Orang-orang diperintahkan untuk menaruh tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat, juga berdasarkan perkataan Jabir. Kemudian berdoa ketika sujud. Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang membaca ayat Al-Quran ketika ruku atau sujud. Adapun dalam ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, dan adapun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira tinggal satu, ternyata masih panjang gitu kan. Ya, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, yaitu tentang doa dan sunnah-sunnah yang lain yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertasyahud akhir. Ya, kita akhiri dalam pertemuan sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.